Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disindir keras oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dalam acara KPK yang digelar pada Kamis 10 Juli, Pramono Anung menyebut bahwa Bandung merupakan kota yang menduduki peringkat pertama soal kemacetan di Indonesia. Menurut Pramono, Bandung menjadi kota termacet di Indonesia berdasarkan sebuah survei. Deddy Mulyadi membalas sindiran tersebut dengan jawaban menohok. Deddy mengatakan bahwa meskipun Bandung macet, namun udaranya tetap dingin. Deddy Mulyadi mengatakan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab kemacetan di Bandung, termasuk diantaranya adalah ukuran jalan hingga jumlah kendaraan yang melintas. Gubernur Jawa Barat itu mengatakan mengatasi kemacetan merupakan tugas dari Wali Kota Bandung. Deddy Mulyadi juga menyebut bahwa pemerintahannya sedang mempersiapkan konsep integrasi melalui lintas di sejumlah wilayah seperti Bandung, Sumedang, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Bang Deddy Mulyadi mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya. Namun saya tidak melihat nih program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya program untuk kucing ya, untuk istilahnya sterilisasi kucing. Nah, ini yang urgent kan masalah banjir kok, ini malah mengurusi kucing. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir? Bisa dong dipersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan dananya besar tuh. Bisa kali, apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba kita lihat secara seksama. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum guys. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Persija Jakarta yang dulu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Jakarta, sekarang ini pemerintah Jakarta memberikan perhatian penuh, bahkan hampir 3 BUMD sudah tanda tangan dengan Persija, Bank Jakarta, Pamjaya, dan juga Transjakarta. Maka kalau Persija prestasinya nggak baik, jangan salahkan Pemda Jakarta lagi, karena kita sudah memberikan ruang dan dukungan sepenuhnya, termasuk pajak untuk keramaian pun kami berikan keringanan secara khusus. Persib itu adalah klub profesional, ya. Karena Persib klub profesional, maka kita harus menghormati profesionalisme Persib. Satu, tidak boleh dibawa ke arah politik. Saya perlihatkan sikap itu dari dulu sampai hari ini. Yang kedua, pemerintah itu tidak boleh menggunakan anggaran alokasi pemerintah yang berkaitan dengan Persib, gitu loh. Tidak boleh ada kaitan keuangan dengan APBN, APBD, dan tidak boleh ada kaitan keuangan dengan politik. Nah, jadi kita hormati. Ini Gubernur Jakarta apa mama komplek? Kayaknya kalau misalkan dipakein rok terus ngumpul sama ibu-ibu atau mama komplek, ini tiap hari nyinyirin orang. Ini kalau misalkan nggak bisa ya ngikutin KDM ya, merayakan kemenangan klub sepak bola kebanggaannya dengan muka baju ya, pakai kaos oblong doang, ngibarin bendera Persib, terus ngasih ya bonus 1 miliar pakai uang pribadi, jangan nyinyir. Dan gue juga nggak peduli ya, lu mau ngerayain Persija menang dengan pakai daster kek, dengan pakai karung goni kek. Emang gue pikirin. Ginilah kalau misalkan pejabat ya, sebelum jadinya mencampur adukan sepak bola dengan kepentingan politik, selalu memasukkan sepak bola dalam setiap kesempatan. Ketemu anak kecil, "Dek, senang Persija?" "Enggak, saya mah Persib."
Sekarang nyenggol KDM karena kemarin dalam perayaan kemenangan Persib make kaos oblong. Dan gak mau katanya Pramono gak mau ngikutin KDM. Siapa? Kan gak ada yang nyuruh. Yang gue heran ya, gak pendukungnya, gak gubernurnya. Sama baik ya, tukang nyinyir, tukang nyenggol orang. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode nggak sesibuk ini. Sebenarnya nggak sibuk, nggak cuma pura-pura sibuk aja. Saya nanya, pejabat sibuk apanya? Apa kayak gitu? Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Oh iya. Nggak ada pegawai. Sudah ada pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin jalan pemborong. Iya. Yang bikin jalan juga bukan pemborong, kuli. Lo nggak narik? Suruhnya jaga warung. Jaga warung, anak maki. Orang rumah soal mesenin, besok warung buka nggak? Besok warung Cidul buka. Barak, mau barak. Jakarta ini duitnya banyak, benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya, itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu, kesini kan sekarang sebagian, Pak. Ya, atau lain itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga sama. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah, ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang. Mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang, tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian. Ini lupa, kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak apa namanya, gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat, sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan-harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapan. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunannya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah, misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tahun ketiganya, itu anggaran sudah mulai diarahkan, bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi, karena udah selesai. Digunakan untuk investasi, investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya, dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuma dikelola secara modern. Nah, kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang, daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal
kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya, setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia, rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita ke depan akan menganggap kita pahlawan atau pengkhianat? 45 dianggap pahlawan, mungkin 66 masih dianggap pahlawan, 71 mungkin dianggap pahlawan. Pertanyaannya lah, kalau mimpi tentang keadilan tidak segera terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka dimungkinkan 30 tahun ke depan Agustusan nggak bikin lagi doa buat kita. Kenapa? Mereka tidak punya catatan reputasi kita dalam membangun keadilan di negeri.